Ya, nama saya Tiara Laranina. Ini adalah tugas untuk unjuk keterampilan yang terakhir yang berkaitan dengan video pembelajaran yang menerapkan materi NLP dalam proses pembelajaran. Oke, di sini sebelum saya memulai materi pembelajarannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang skenario atau penerapan NLP di dalam proses pembelajarannya ini. Jadi, eh, partisipan dari pembelajaran ini adalah siswa eh, SD dari kelas 4, 5, atau 6. Jadi ini bisa diterapkan untuk ketiga kelas ini. Eh, karena secara karakteristik tiga kelas ini sudah memiliki kesamaan di dalam proses pembelajaran. Mereka biasanya sudah bisa berbicara secara lebih kompleks, terus sudah bisa mengingat atau recalling hal yang terjadi di masa lalu juga dengan lebih detail. Nah, terus materi ini akan berkaitan dengan descriptive text dari sebuah barang. Ini materi pembelajaran untuk bahasa Inggris yang dimana siswa nanti diminta untuk menjelaskan barang-barang kesukaannya mereka. Seperti itu. Sebetulnya untuk masalah descriptive text ini di beberapa kurikulum baik itu SD, baik itu SMP atau SMA sudah ada. Cuma kali ini materi descriptive text-nya lebih dispesifikkan pada topik barang kesukaan. Saya memilih ini dengan alasan agar siswa itu lebih gampang terkoneksi terhadap eh, hal yang dekat dengan mereka. Biasanya kalau descriptive text itu kan lebih menjelaskan. Kadang kala di beberapa kurikulum itu menjelaskan tentang seseorang atau tempat dan sebagainya. Nah, kali ini karena ini untuk SD, saya memilih barang kesukaan. Jadi ketika barang kesukaan, mereka akan diminta mendeskripsikan ini. Seperti misal contohnya dari mana mereka dapat, misal. Atau warna dari benda itu, atau misalkan tekstur dari benda itu. Dan hal-hal ini juga yang akan menjadi poin di mana hmm, siswa akan menjelaskan barang itu. Jadi dari segi warna, dari segi visual dan dari segi pengalaman atau latar belakang benda tersebut di mana mereka mendapatkan atau misalkan cerita menarik apa yang berkaitan dengan benda itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti untuk proses pembelajarannya seperti pembelajaran pada umumnya nanti akan ada pembukaan seperti salam, menyapa, terus dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan materi warm up atau pemanasan. Karena ini berkaitan dengan deskriptif teks dan benda favorit, saya akan mengarahkan mereka menjelaskan apakah mereka memiliki benda kesayangan, apakah mereka memiliki sesuatu yang mereka senangi, seperti itu. Jadi memang dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus dengan, oh iya mereka punya. Nah, ini juga akan berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Jadi di pembelajaran sebelumnya, anak-anak ini, siswa, sudah diminta untuk membawa barang mereka di hari di mana mereka akan mendeskripsikan barang kesukaannya mereka. Setelah warm up seperti itu nanti bisa juga dilakukan dengan sedikit pembahasan tentang misal saya memegang sebuah barang dan itu kan saya tanyakan ke mereka. Kira-kira kalian tahu nggak ini apa bahasa Inggrisnya? Kira-kira ketika kalian menjelaskan sesuatu terhadap benda ini apa aja yang bisa kalian lihat? Itu yang pertama. Jadi akan menstimulus secara pandangan. Misal saya memegang pena. Di sana pena saya akan tanya dari lihat dulu apa yang akan bisa dijelaskan, misal dari segi warna, dari segi bentuk. Nah, nanti mereka juga akan saya tanyakan tentang dari segi selanjutnya dari segi mungkin fungsi seperti itu. Selanjutnya
Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan ke materi yang lebih detail, seperti apa hal saja hal yang perlu atau bisa dijelaskan terhadap sebuah benda, akan dilakukan game. Jadi pemanasan yang pertama sudah melemparkan beberapa pertanyaan dan eh, men- melihat sedikit tentang benda apa saja yang bisa kita deskripsikan, misal secara visual dan secara eh, bentuk atau rasa seperti itu. Terus selanjutnya lakukan game. Oke, dari game ini nanti akan ada beberapa hal, beberapa poin. Nanti guru akan memperlihatkan satu cue card terhadap siswa yang bertuliskan misal contoh texture, hard, soft, fluffy, seperti itu. Terus setiap masing-masing kelompok bisa dilakukan berkelompok, berkelompok biasanya satu kelas ada 4 baris seperti itu, 4 baris row. Nah, nanti itu di setiap row kita sediakan gambar-gambar, ya gambar-gambar barang-barang. Nah, gambar-gambar barang ini nanti mereka akan pilih dan tempelkan sesuai dengan nama kelompok mereka. Jadi di depan sudah disediakan kelompok A, B, C, dan D. Jadi ketika guru memberikan eh, clue, misal contoh texture, hard, dan ternyata di mereka masih belum bisa memilih apa bendanya. Nanti clue yang diberikan maksimal ada 3 yang berkaitan dengan deskripsi dari benda tersebut. Nanti setelah sampai clue ketiga, atau bahkan ketika siswa mungkin sudah percaya diri dari clue pertama ingin memilih bendanya sudah bisa ditempelkan di tempat kelompok masing-masing. Nanti maksimal sampai di clue ketiga mereka dipersilakan untuk memilih benda apa yang kira-kira sesuai dengan clue yang sudah disebutkan. Nah, nanti itu akan ditempelkan di kolom grup masing-masing. Nanti pemenangnya adalah siswa kelompok yang memiliki jumlah benar paling banyak begitu. Oke, clue yang berkaitan dengan ini yang melibatkan 5 panca, sebisa mungkin melibatkan 5 panca indera seperti penglihatan, seperti indera perasa atau peraba, kulit. Ya, seperti tadi itu, seperti contoh tekstur, warna, atau juga misalkan juga pendengaran. Jadi misal contoh nanti bisa diberikan clue, misal eh, it produce sounds seperti apa, seperti itu. It doesn't produce any sound, misal contohnya. Eh, jadi tinggal dipilih kira-kira benda apa yang kira-kira di sana ada yang menghasilkan suara atau tidak. Kalau misalkan kita berbicara contoh, jawabannya adalah boneka. Nanti clue yang bisa diberikan, anggap saja boneka teddy bear gitu. The color is brown. Terus setelah itu kita bisa kasih clue lagi, the texture is soft, kan lembut ya, soft and fluffy misalnya seperti itu. Terus setelah itu sound, dari segi sound it doesn't produce any sound. Nah, jadi mereka nanti silakan pilih di mana di sana benda apa yang tidak menghasilkan suara, memiliki memiliki tekstur lembut dan juga fluffy atau misalkan empuk terus berwarna coklat. Oke, selanjutnya jika sudah pemanasan, sudah warm up, nanti sudah bisa masuk ke dalam materi pembelajaran. Jadi, materi pembelajaran sebelum masuk, siswa diminta untuk menjelaskan atau mendeskripsikan barang mereka, ini akan masuk ke tahap order of adjectives. Jadi, di sini siswa akan dijelaskan bahwasanya di dalam sebuah kalimat deskriptif memerlukan yang namanya adjektif di dalam bahasa Inggris. Jadi dimulai dari determiner seperti a, an, some, any, this, the, terus habis itu dilanjutkan oleh opinion. Apakah ini bagus? Is it bad? Is it good? Apakah ini beautiful? Jadi mereka diminta untuk menjelaskan benda itu berdasarkan opininya mereka. Is it cute? Misal boneka tadi sudah disebutkan bahwa itu cute, it's beautiful, ternyata itu cantik. Terus nanti diminta juga menjelaskan berdasarkan size. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan materi materi yang visual tadi. Jadi ya penerapan NLP dalam bentuk
visual. Jadi ada size. Terus setelah size, is it big, small, huge, or tall? Jadi siswa juga dilengkapi dengan selain susunan adjektifnya dan jenis-jenis adjektif yang bisa digunakan juga akan diberikan eh, berikan input atau masukan terhadap kosakata yang bisa digunakan. Oke, selanjutnya materi ya dilanjutkan masih setelah size kita akan bahas shape, bentuk, masih dalam bentuk visual ya, bisa digunakan. Terus condition. Nah, condition itu kondisinya, is it new, old, cold, or dirty. Jadi bisa pakai itu kotor, apakah itu bersih, clean. Itu juga bisa digunakan. Selanjutnya eh, age. Karena age ini di dalam benda biasanya tidak begitu common, tidak begitu umum, mungkin bisa dilewatkan. Tapi ketika memang benda itu ternyata sudah benda lama, like it's an old thing, karena mungkin itu adalah benda kesukaan siswa dari mereka sejak kecil sekali, itu bisa dijelaskan sedikit fungsinya seperti apa. Terus dari segi color, kembali visual lagi, ada black, white, and purple. Atau mungkin red, terserah apapun itu warnanya, kita berikan input kepada siswa. Terus dilanjutkan ke materi origin, aslinya dari mana, mungkin mereka itu adalah kado dari seseorang, atau mungkin pergi jalan-jalan kemana dan membeli barang itu. Terus selanjutnya adalah dari segi tekstur atau material. Nah, itu bisa juga nanti dijelaskan. Dan kalau di bahasa Inggris ada istilahnya purpose. Misal ternyata itu digunakan untuk berolahraga, like fishing misalnya, atau misalkan itu adalah sepatu kesukaannya mereka untuk berlari, bisa juga dijelaskan seperti running shoes, seperti itu. Nah, setelah masuk ke order adjective, akan diberikan yang namanya worksheet. Jadi siswa diberikan worksheet, di mana akhirnya mereka mulai latihan. Jadi setelah diberi input, dijelaskan, dan ini semoganya masuk ya ke dalam pikirannya siswa karena sudah dijelaskan sejak awal dengan kedekatan yang cukup, karena itu kan benda kesukaan. Jadi secara alam bawah sadar juga experientialnya mereka sudah mengenali benda itu dengan cukup 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 dalam seperti itu. Nanti diberikan worksheet dengan order adjective tadi dan mereka disuruh eh, mengisi di setiap tabel atau misalkan di lembar kerja itu yang berkaitan dengan barang kesukaannya tadi, seperti misal contoh determinernya, apakah itu satu, apakah itu banyak, atau itu sedikit, itu kan mempengaruhi determiner yang digunakan. Nanti diarahkan ke siswa, ditanya satu-satu, siapa yang membawa bendanya hanya satu, misal contohnya. Eh, Kalau misalkan hanya satu, kita arahkan untuk menggunakan atau en sesuai dengan nama benda itu sendiri. Terus nanti guru akan berkeliling ke setiap siswa dan melihat apa yang kira-kira membingungkan. Misal opininya menurut mereka apa? Bisa ditanyakan satu-satu atau bisa memastikan ke siswa yang merasa tidak tahu kira-kira apa yang bisa dijelaskan dari benda ini secara opinion. Ketika memang mereka bisa mengarah atau memilih kata yang sesuai seperti contohnya beautiful atau mereka bisa memilih kata good misalnya, itu sudah cukup. Dan terus sampai ke setiap order of adjectives yang terakhir. Setelah selesai mengisi worksheet, kita akan melanjutkan ke pembelajaran yang di mana mereka menjelaskan dalam bentuk kalimat terstruktur. Nah, di situ nanti bisa diulas karena ini tadi diperuntukkan untuk peserta didik kelas 4 sampai kelas 6. Biasanya mereka sudah memiliki bekal yang cukup untuk membentuk sebuah kalimat efektif di dalam bahasa Inggris atau setidaknya kalimat yang simple dan sudah benar yang menggunakan subjek dan predikat di dalam bahasa Inggris, subject or verb seperti itu. Nah, ini juga dilanjutkan dengan itu tadi. Di setiap berikan contoh kepada siswa bagaimana menjelaskan sebuah barang sesuai dengan
kata sifatnya masing-masing sesuai dengan adjektif yang tadi sudah mereka pilih. Jadi bisa diberikan contoh dan diajarkan juga bagaimana caranya menggunakan variasi kata ganti. Tidak melulu menggunakan nama benda itu sendiri. The dog is brown. The dog is soft. Nah, itu nanti diganti. Kalau misalkan barang itu sesekali bisa juga digunakan it dan tidak semelulu harus menggunakan is. Misal contohnya, it has brown color. Boleh. Nanti itu juga akan dijelaskan secara bertahap. Jadi sudah tadi kita membahas tentang warm up sedikit apa saja yang bisa dijelaskan dalam sebuah benda dari game dan warm up yang pertama. Terus selanjutnya sudah diberikan worksheet untuk mereka menyusun kosakata yang mereka butuhkan untuk benda kesukaannya. Selanjutnya dilanjutkan dengan membuat atau menyusun kalimat setiap adjektif yang sudah mereka tentukan tadi. Jadi ini pembelajarannya sudah cukup diberikan strategi yang dimana mereka diberikan urutan sebelum mereka akhirnya mempresentasikan hasil deskripsinya mereka. Dan juga tadi sudah disinggung sedikit bahwa ini akan membahas secara lebih banyak ke arah visual ya. Yang pertama karena deskripsi yang paling gampang visual dulu dan sedikit tentang pengalaman atau latar belakang dari barang itu sendiri. Oke, selanjutnya ketika sudah pembelajaran ini bertahap terus dan sudah dari mulai kosakata, terus ke membentuk kalimat, terus akhirnya siswa diminta untuk menyusun paragrafnya dengan tepat. Oke, sebelum masuk ke sana akan diberikan lagi latihan worksheet lagi berkelompok. Berkelompok bisa 2 atau 3 orang, tapi akan lebih gampangnya mungkin 2 orang. Jadi setiap satu biasanya kan di sekolah itu kan duduk berdua itu bisa nanti mereka eh, apa namanya eh, bisa untuk mengisi worksheet ini. Jadi sudah tadi masuk ke dalam membentuk kalimat. Nanti diberikan beberapa latihan. Yang latihan pertama adalah menyusun kalimat. Jadi nanti diberikan kata-kata acak di mana mereka nanti akan kalimat menyusun kata-kata ini menjadi satu kalimat yang tepat. Oke, nanti misal contohnya akan diberikan 5 kalimat acak. 5 kalimat acak, mereka diminta untuk menyusun kalimat-kalimat ini menjadi kalimat yang sudah tepat di dalam bahasa Inggris. Nah, sudah sampai 5 kalimat. Selanjutnya adalah di tahap di mana mereka harus menyusun kalimat ini menjadi paragraf yang tepat. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya memang tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan juga bagaimana cara membuat kalimat. Selanjutnya adalah membahas bagaimana ini menjadi satu kalimat yang utuh dan satu paragraf utuh dan sesuai. Nah, setelah melewati tahap ini, barulah siswa diminta untuk tadi lembar kerja yang pertama yang sudah ada nama-nama atau kosakata yang mereka butuhkan, mintalah mereka untuk membuat deskriptif teksnya mereka sendiri menggunakan tadi bekal vocabulary yang sudah mereka susun. Membentuk kalimat sampai membentuk itu menjadi sebuah paragraf. Nah, jadi ini adalah pembelajaran yang sangat bertahap. Paling awal mereka distimulus dulu tentang barang kesukaannya mereka. Kenapa yang dipilih adalah barang kesukaan? Karena memang pembelajaran bahasa itu seringkali menakutkan. Menakutkan, mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Padahal yang namanya belajar bahasa itu adalah komunikasi. Dan komunikasi itu tentunya digunakan sehari-hari. Nah, jadi ketika memilih dari sesuatu yang dekat dengan mereka, itu akan lebih mudah bagi mereka menerima, menelaah, eh, dan mengutarakan tentang tentang hal tersebut dan mengkomunikasinya dengan jauh lebih mudah karena mereka merasa dekat dengan hal yang mereka sukai. Jadi memang dipilihnya hal yang disukai ya, biar menjadi lebih lebih mudah untuk mereka menyerap informasi yang ada. Nah, seperti itu. Selanjutnya nanti setelah selesai, siswa ini akan diminta untuk eh,
maju ke depan satu persatu menjelaskan tentang hasil deskriptif teksnya mereka atau paragraf yang mereka susun tadi. Terus akhirnya setelah itu, setelah selesai siswa maju satu persatu, guru akan memberikan hasil deskriptif teks dari siswa. Itu bisa dicek dari skala grammar, dari skala pronunciation, dan juga dari skala eh, lebih ke arah fluency dan flow dari mereka menjelaskan. Karena ketika berkomunikasi akan jauh lebih baik jika fluency dan fleksibilitasnya siswa itu dalam menjelaskan lebih mudah dipahami jika mereka percaya diri. Gitu. Nah, dan setelah itu penutupan di kelas. Setelah memberikan evaluasi, kelas akan ditutup. Jadi ada beberapa hal yang terkait teori NLP yang bisa diterapkan di pembelajaran ini, seperti sistem representasional atau seperti juga modality yang berkaitan dengan visual, bentuk, atau semua yang berkaitan dengan lima panca indera semuanya bisa kita gunakan. Terus yang berkaitan dengan kemarin experiential learning yang dimana itu mengaitkan dengan emosi siswa karena ini adalah benda yang mereka sukai. Terus juga seperti beberapa meta program itu bisa diterapkan untuk mengerucutkan eh, pola pola untuk mengerucutkan pola penjelasan siswa dengan melemparkan pertanyaan-pertanyaan seperti why do you like this things, sepertinya what makes it your favorite, what makes it special in your mind gitu, what do you think about it, why is it very special for you. Nah, jadi kan memang setelah dilemparkan beberapa pertanyaan ini diharapkan mereka juga bisa eh, mengerucutkan eh, penjelasan mereka ke arah yang lebih tertata dan terstruktur. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.